Baik teman-teman, kita mulai saja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada PLT Kepala Madrasah, yang terhormat kepada Wakaman Kesiswaan, Wakaman Humas beserta jajarannya, yang terhormat kepada Kepala TU, Dewan Guru beserta jajarannya. Kepada yang terhormat, Pembina Putra dan Pembina Keahwatan Ekstrakurikuler Men1 Cianjur, kepada yang terhormat penanggung jawab Sanlat Ramadan 2021, kepada yang terhormat Ketua Pelaksana beserta jajaran panitia, tidak lupa teman-teman semua yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Google Meet ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin dan tabiatnya, serta kita selaku umatnya insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan kami Mina Nur Hanifah dari kelas 11 MIPA 5 dan rekan saya Tanti Siti Herawati dari kelas 11 IPS 3. Di sini kami sebagai pembawa acara. Gimana teman-teman, masih pada semangat ya? Jangan lupa ya disiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita nanti. Cek semangat dulu yuk teman-teman. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Tafakur 2021, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Keren. Kita lanjut saja ya ke susunan acara yang akan dilaksanakan pada kegiatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga yaitu acara inti ceramah umum, yang keempat penampilan video, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca doa sebelum belajar. Dimulai. Alhamdulillah, pembacaan doa telah dibacakan. Semoga dengan membaca doa ini, acara pada kali ini bisa berkah dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau dengan lancar. Selanjutnya yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Ripaldi. Kepadanya kami persilakan. Sambut dengan takbir. Allahu Akbar.
Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan acara sangat di hari kelima sangat daring berkah ekstrakurikuler agama Masjid Cianjur. Sebelum kita menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Yusuf, SPDI, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kali ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali, dilanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khalid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khabir, ya Rafiq, ya Mu'id, ya Mudir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya ya Qayyum, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'in, ya Muhyi, ya Mumin, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Baq, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Musyir
ya jami' ya ghani ya mani' ya Allah ya nafi' ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasyid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembacaan sungguh telah dilaksanakan. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tetap dalam karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ripaldi yang telah memimpin pembacaan Asmaul Husna. Semoga acara ini dari awal sampai akhir dilancarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita lanjut saja ke acara yang inti yang ditunggu-tunggu, yaitu ceramah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Yusuf SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Coba dicek dulu Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ansama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafarallahu man taqaddama min dhanbi." Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita membacakan puja serta puji pada Ilahi Rabbi yang Maha Suci, menyatakan syukur pada Allah Rabbul Ghafur yang Maha Luhur, yang senantiasa kita masih diberikan berbagai nikmat, sehat walafiat, nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat bicara, nikmat komunikasi, dan nikmat belajar. Terutama kita mendapatkan nikmat iman Islam sampai saat ini. Untuk sekalian, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, tentunya kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa patuh dan taat menjalankan perintahnya. Tentunya tidak lupa pada kesempatan ini saya mengapresiasi, terima kasih kepada jajaran panitia dari mulai pembina EKK ekstrakurikuler keagamaan Mansatu Cianjur yang telah mampu menyelenggarakan kegiatan Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriah berjalan dengan lancar sampai saat ini, dan terima kasih kepada jajaran pembina yang telah mempercayai saya untuk mengisi waktu pada kegiatan ini. Bapak berharap mudah-mudahan kegiatan ini berkala dan terus bisa dilaksanakan dan bisa disempurnakan. Ini kayaknya pertama kali kegiatan EKK mengadakan kegiatan kegiatan ini. Ini sebagai syiar, sebagai pionir kalian mengadakan kegiatan keagamaan di Mansatu Cianjur. Saya sebagai guru yang mengapresiasi kegiatan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas. Anak sekalian, tentunya kita telah mengetahui bahwa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk beribadah. Baik ibadah mahdhah maupun ghair mahdhah. Baik kegiatan yang wajib, ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Diwajibkan kepada semua umat muslim tentunya. Termasuk puasa Ramadan. Ibadah ini merupakan kegiatan ritual seorang muslim yang akan menghasilkan pundi-pundi pahala bagi yang melaksanakannya. Man amila salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal ibadah, barang siapa yang beramal soleh, melakukan kegiatan yang bernilai ibadah, baik laki-laki maupun perempuan,
baik aki-aki maupun nenek-nenek, baik muda maupun tua. Syaratnya wa huwa mu'minun. Kalau dia beriman, jangan khawatir, itu akan menjadikan pahala bagi yang melaksanakan. Fala nahyuyannahu, kehidupannya akan menjadikan hayatan thayyibah, akan menjadikan kehidupan yang berbahagia, sejahtera, hidup nyaman, tenang. Hayatan thayyibah itu nyaman, tenang, tidak gundah, tidak terlalu khawatir dengan keadaan, walaupun ada pandemik, walaupun keadaan moneter, keadaan berkurang, tidak dihadapi dengan gundah. Itu hayatan thayyibah. Siapa itu? Yaitu yang man amila sholihan min dzakar, baik laki-laki, perempuan, baik pelajar maupun tidak. Ya. Kalau seandainya melaksanakan kegiatan seperti sekarang ini, jangan khawatir. Apalagi di bulan Ramadan. Berpuasanya juga akan berlipat. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, syaratnya imanan wahtisaban. Beriman, bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya, ghufirallahu, akan diampunkan, akan dihapus, akan dinetralisir. Apanya? Dosa-dosanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, seperti anak yang baru lahir. Bagaimana anak yang baru lahir? Kita tahu bahwa seorang bayi, seorang anak yang dilahirkan tidak membawa aktivitas negatif yang dibawanya, tapi aktivitas yang positif, atau tidak ada dosa noda, seperti kain putih yang tidak ada noda dan dosa. Itu pun kita sebagai umat Islam pada kesempatan ini di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan kegiatannya dengan sungguh-sungguh, dari mulai kuliah subuh, dari mulai sahur, kuliah subuh, sampai sekarang kegiatan itu akan mendapatkan pahala. Salah satunya yaitu mata qaddama min dzambi. Orang yang mata qaddama min dzambi dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, cirinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dalam puasa Ramadan yaitu orang yang mata qaddama min dzambi, seperti bayi yang baru lahir. Artinya orang yang bertakwa itu ketika sudah beres Ramadan berarti tidak membawa dosa sedikit pun, seperti bayi yang baru lahir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya wahtisaban, harus bersungguh-sungguh. Kita harus memanfaatkan fasilitas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalau nggak salah kemarin itu Bapak mengirimkan file yang bisa dibuka. Oke. Nah, untuk melanjutkan penjelasan sebagaimana tema yang diberikan, yaitu Ramadan menghasilkan pundi-pundi pahala yang berlipat ganda, gitu ya. Kita masuk ke pengertian deh. Oke. Kita harus tahu dulu apa sih
puasa saum. Sebetulnya ini kata-kata ini tidak asing di telinga atau pada peristiwa atau sejarah masa lalu. Jangan dikira bahwa kegiatan puasa ini dilakukan oleh kita, hanya kita. Orang Yahudi, Nasrani zaman dulu pun itu melakukan kegiatan puasa. Apa saum itu? Saum itu ibadah kepada Allah Ta'ala yang disertai niat dengan menahan diri dari makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan ketentuan, aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kalau seandainya menahan diri dari makan minum sudah jelas ya, sudah pada tahu bisa, karena sudah terlihat. Kalau sepertinya puasa jasmani kita kayaknya insya Allah ya orang beriman bisa melakukan ya. Kenapa sih Allah itu memerintah kepada orang yang beriman, tidak kepada semua orang? Ya ayuhan nasu kutiba alaikum, kepada manusia. Jelas-jelas bahwa puasa Ramadan yang mampu melaksanakan kegiatan puasa sekarang ini hanya orang yang beriman, bukan orang yang kuat. Tidak dikatakan ya ayuha kuwata, ya ayuhan nasul kuwata, tidak. Orang-orang yang kuat tenaganya, yang tidak. Kita bandingkan keimanan seseorang itu dilihat dari kemampuannya. Anak kecil, kenapa kok bisa berpuasa sampai maghrib? Dia keimanannya disandarkan kepada orang tua, disandarkan kepada guru, disandarkan kepada seorang. Walaupun begitu itu baru belajar. Coba sekarang kalau sepertinya dia badannya besar, terap, ya, bertato, silakan suruh puasa. Paling-paling setengah jam sudah parah. Nah, ternyata ukuran untuk kekuatan, kuat atau tidaknya berpuasa itu diukur dengan keimanan. Pantas kalau seandainya akan diberikan pahala, ternyata syaratnya harus beriman. Selanjutnya kita masuk ya sejarahnya. Kapan sih puasa itu dilaksanakan? Kita harus masuk ke, bisa ke back dulu. Nah, ke sana boleh. Nanti itu ke back, nanti cari lagi ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah 183. Ini sudah apa? Sudah familiar kalau di bulan Ramadan sebetulnya ya. Di luar Ramadan juga sudah hafal. Di sini jelas kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa itu dalam sejarah dicatat sudah ada sejak dulu kala, sejak Nabi Adam. Sejarah mengatakan sejarah mengatakan bahwa Nabi Adam pun ketika turun dari surga ke dunia itu 3 hari berpuasa setiap bulannya, setiap hari. Kalau ada yang setiap minggunya. Terus orang Yahudi itu puasa 10 Muharram. Ya, dilihat oleh Nabi, kenapa orang Yahudi? Tanyakan, ini puasa apa? Saya menghormati peringatan
peringatan Nabi Musa itu diselamatkan ya dari kejaran Firaun. Kenapa harus dia yang menghormati? Saya juga, kita pun sebagai muslim harus menghormati. Akhirnya ada 10 Muharram kita juga. Nah, dalam syariat Islam kita punya momen tertentu, yaitu puasa Ramadan. Ramadan salah satu rukun iman juga yang tidak boleh hilang dari poin keimanan itu. Kalau sepertinya tidak berpuasa Ramadan berarti dhaful iman, imannya berkurang, lemah. Tentunya kalau sepertinya bisa saja, bisa murtad. Kalau sedang mengingkari bisa kafir. Ya. Untuk itu kita ingatkan bahwa puasa Ramadan ini wajib. Dalam kasyafatus saja, nah ini orang pesantren sudah tahu ya. Coba apa kita bapak? Safinah ya. Pernah dibaca belum? Ya. Alhamdulillah ya dari Bismillah. Kita insen ya gitu. Zaman baheula gitu, pengalaman astrologi. Bapak mah ke pesantren yang ngaliwat ke pesantren gitu. Kita ngaliwat tunggu. Dalam kitab Kasyafatus saja atau Kasifatus saja atau Safinatus saja gitu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani orang Indonesia tuh ya intelektual, jangan dikira kitab tradisional itu jangan dianggap remeh. Ya, beliau mengarang lagu kita tidak seperti artikel-artikel yang sekarang gitu ya. Sampai beliau dengan bahasa Arabnya ya, dengan luas pengetahuannya. Ada yang mengatakan, oh kitab tradisional, jangan dikira. Ya. Puasa Ramadan itu diwajibkan pada bulan Sa'ban tahun 2 Hijriah ketika Nabi hijrah kedua kalinya, tahun keduanya. Setelah mendapatkan perintah wajib dan puasa sebanyak 9 kali bulan Ramadan. Nah, anakku sekalian, ini puasa Ramadan. Ada istilah-istilah lain dalam puasa Ramadan yang familiar kita dengar, tetapi masih banyak juga. Yang pertama, syahrus syam, bulannya kita berpuasa. Tidak ada di bulan Ramadan itu umat muslim tidak berpuasa, harus wajib berpuasa. Ini bulan syam, syahrul syam. Yang kedua, syahrul mubarak, bulannya berlimpah-limpah kebaikan. Barakah cek santri mah ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Nah, sekarang ini kamu sudah bertambah-tambah kebaikan. Berapa orang yang menerima itu transfer kepada kalian. Jangan dikira kalau seperti yang kalian memberikan kepada orang lain, itu orang lain akan memberikan, otomatis Allah akan memberikan pahala. Syahrul mubarak, berlimpah-limpah pahala. Dari setiap momen, setiap aktivitas itu akan bernilai pahala. Jangan pun aktivitas yang sedang bangun,
tidurnya pun di bulan puasa itu menjadi pahala. Tidurnya, Pak, tidurnya bagaimana? Jangan sampai semuanya tidur itu menjadi pahala. Ya tidur yang bersandarkan pada amal ibadah. Contoh, kalian, ya, sekarang sepertinya tadi supaya segar nanti kegiatan ini saya tidur dulu. Itu tidur dulu kan kamu santai ya, subuh kalau udah harus tidur dulu. Terus setelah udah kegiatan ini, aduh nggak kuat nih, takut nanti itu tidur. Sudah aktivitas itu tidak kuat. Nah itu kalau sepertinya masih bersandar terhadap kegiatan amaliyah ibadah, itulah tidur yang menjadi pahala ibadah. Jangan sepertinya kalian tidur karena malas, tidur karena terpaksa, saya mah tidur ya, karena capek ini, ya, kalau sepertinya tidak ada sandaran, tidak punya ibadah. Atau sepertinya bisa juga sepertinya untuk menghindari teman-teman ya sebenarnya godaan-godaan ini lah, daripada ngobrol itu saya tidur aja. Ya. Nah, banyak hal. Jadi jangan diasumsikan semua tidur akan menjadi amal ibadah. Ya. Sahrul maghfirah yang tadi mata qaddama min dzambin akan dihapus segala dosanya seperti anak yang baru lahir. Sahrul rahmah, kepedulian itu pada kesempatan ini orang bisa memberikan waktunya momen untuk melakukan kebaikan pada orang lain, ya, bulan ini gitu. Yang lainnya di luar ini ada juga sahrul ma unzila fihil Quran, ya. Bulan ini adalah bulannya diturunkan Al-Quran. Ada juga syahrul atau bulan 1000 bulan. Ya. Kapan itu? Itu 10 hari terakhir di ganjil, ya, dia bilangan ganjil. Tapi ulama mengatakan alangkah baiknya kita ngintip, nah gitu. Ngintipnya dari mulai tanggal 1. Artinya jangan sepertinya menunggu kebaikan itu dari itu, ulama sudah itu kan, ya. Sampai itu ngebomongan itu 1000 bulan itu atau Lailatul Qadar. Itu ngebomongan. Jadi alangkah baiknya karena kebiasaan nanti 10 hari itu akan dilihat dari bulan Ramadan ini juga sebagai bulan ujian, menguji kualitas keimanan seseorang. Dari 11 bulan kalian melakukan aktivitas yang tidak dilarang, tidak dibatasi, sekarang dibatasi. Bagaimana reaksi dari nafsu dan iman kita? Kalau yang sudah terbiasa melakukan, ini hal yang sudah tidak asing lagi. Pantas kalau sepertinya ini buat yang beriman. Beriman kapan? Bukan beriman pada waktu Ramadan, tapi beriman dari 11 bulan. Ini sebagai manifestasi dari kegiatan 11 bulan. Diuji. Siapa yang harus diuji? Kalau ujian itu berarti orang yang mendaftar. Tidak boleh orang yang mendaftar tetap aja walaupun seperti datang ikut
Ya, kalau tidak seperti sebagai peserta, tidak mendapatkan pahala. Siapa yang mendapatkan pahala? Orang yang beriman. Nah, orang yang berimanlah yang menjadi peserta kegiatan Ramadan ini. Yang lain boleh, ya boleh, tapi tidak memberikan pahala. Yang memberikan pahala itu orang beriman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ya, selanjutnya anak-anak sekalian, ada beberapa sumber pahala ya dalam Ramadan ini. Di ya kliknya yang 8 yang itunya diklik. Yang ulang lagi ke atas. Udah enggak yang ya dibesarkan, yang dikliknya yang 8 sumber. Nah, itu bukan. Ya, yang 8 sumbernya. Nah, sip ya. Maaf ya. Ya. Satu, sumber pahala itu dari berpuasanya. Dari puasa itu imsak ya, menahan diri. Menahan diri dari kegiatan yang dilarang baik jasmani maupun rohani ya. Yang paling berat itu menahan rohani ya, menahan hawa nafsu, marah atau malas. Itu yang kalau makan minum kayaknya kita sudah terbiasa ya, tapi karena kita sebagai makhluk social nature gitu, jadi kita berhubungan dengan orang, tentunya itulah godaan yang kita tidak disadari gitu. Berpuasa, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma. Yang kedua, sholat malam dan sholat tarawihnya. Ya, ada yang menyebutkan berpisah sholat malam dan tarawih, ada yang menyebutkan itu sholat malam juga sama. Ya, itu juga sama. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban itu akan diampuni. Apalagi sholat malam Ramadan itu, sholat tarawih itu ada tingkatan. Ada 10 hal. Yang pertama sebagai apa? Apa coba? Rahmat. Ya, yang keduanya sebagai maghfirah, yang ketiganya itu minan nar, jauhkan dari api neraka. Itu mau di tahap itu pahalanya itu berlipat 10. Apa sih yang kurang? Ini kesempatan kita. Sholat malam, sholat tarawih. Ini kita sudah terbiasa ya sholat tarawih ya, tarawih. Akhirnya jadi tarasawareh gitu. Momen ini akhirnya kalau itu sudah terbiasa adat. Kalau 10 pertama itu biasanya masih aman ya. Nah, 10 kedua mulai sudah merosot. Saya sering saya kalau sholat melihat di sana. Ya, alhamdulillah masjid semuanya besar-besar ya dan luas gitu, sehingga tarawih pun ya leluasa lah gitu, saking besarnya gitu ya, akhirnya cukup satu baris besar, masjid besar satu baris gitu ya, masih alhamdulillah. Tapi masih alhamdulillah, masih untung, masih uyuhan, padahal masih 10, ini baru 10 pertama ya, ini masih 10 pertama kan ya. Ini 10 pertama itu sudah ramai loh di jalan. Ya, sudah ramai di jalan, sudah ramai kompetisinya ya ada di jalan, sudah ramai. Salat tarawih silakan, mau yang 11 boleh, mau yang yang 23 boleh, mau yang sepertiga 30 boleh, silakan. Yang penting tidak ada yang tarawih gitu aja. Ulah paribut, ya. Saling menghargai. Yang penting punya argumen masing-masing. Jangan saling menyalahkan di sini nih. Ya.
Ini kakak ini harus memfasilitasi gitu ya, kegiatan-kegiatan momen-momen agama ya. Itu ada diskusi, boleh diskusi ini untuk mencari nanti itu ada harus ada program begitu gitu ya. Sih saya yakin hasil-hasil kalian kajian dari pesantren, kajian dari sekolah, dari Bank Google gitu itu silakan kalian ya kaji supaya tidak kita ketinggalan informasi. Apalagi sekarang itu banyak ya yang saling menghasut ini, kita harus ya menjaga, lebih utama menjaga kerukunan daripada kita ya saling menyalahkan lah gitu. Dan juga jangan alasan sepertinya ikut-ikutan juga gitu ya. Saya mah adek 11 sudah capek. Nih kada itu ya di lingkungan yang 23 ya alasan itu tidak diterima. Kalau seperti alasan sudah terbiasa 11 silakan gitu. Kalau alasannya seperti yang capek itu tuh ya, itu mah alasan yang diterima. Boleh silakan saja. Saya juga kalau sepertinya di sini dia suruh 11 ya silakan 11. Ya. Karena sudah terbiasa berarti kayak sholat lagi gitu aja. Rasulullah pun begitu. Karena 11 kalau seperti itu ya sholat lagi. Terus yang selanjutnya tadarus Al-Qur'an. Ya. Heboh sekarang nih ada yang mau membid'ahkan tadarus Al-Qur'an, baca Al-Qur'an saja. Nggak tahu nih ya. Jadi kegiatan yang biasa sekarang ini lagi diobok-obok nih segala bid'ah gitu ya. Cicing di imah tuh memakai baju naon deui bid'ah mah gitu. Baca Al-Qur'an saja gitu. Mungkin teknis, mungkin pembeda, silakan persepsi mau tadarus mau bagaimana, mau sambil pakai mau ngariung, itu teknis, nggak usah diperdebatkan mau sepertinya mau seorang-seorang. Yang penting syiarnya. Ini umat Islam tuh kekurangan syiar sekarang. Kemarin malam saya mendapatkan informasi dari tetangga dulu ngobrol. Dia itu pedagang bakso. Dia mengadakan berjanjian, sholawatan malam hari. Ada yang melarang. Sampai dilaporkan ke polisi. Ya, polisi itu hitungnya datang. Dan alhamdulillah polisinya Muslim, ya alhamdulillah gitu. Ini Suganda kayaknya ada apa kiranya gitu. Cuman gitu. Akhirnya terus yang diperingati itu orang yang melarangnya. Ya, kamu Muslim. Kalau ada kegiatan bukan dilarang, kamu ikut. Kira itu apa gitu. Nah sekarang itu banyak hal. Apalagi sekarang itu undang-undang. Ya kegiatan naudzubillah dalik mungkin ini akhir zaman ya, segala kegiatan aktivitas agama akan dikurangi. Mudah-mudahan kita diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan aja kegiatan ini tidak ada halangan rintangan yang yang selanjutnya. Oke, klik lagi yang gitu. Itikaf ya, diam beribadah. Diam aja, boleh diam boleh, diam aja. Satu poin. Pak mau nama poin boleh, apa? Salawat. Nama poin lagi boleh baca Quran. Poin itu teknis, ya. Man soleh aman amila soleh silakan mau gimana aja. Apalagi sekarang bulan sekarang mau. Yang penting datang ke masjid, ya. Mau tidur dulu silakan. Kuat jadi itu lagi yang penting i'tikaf. Berpahala jangan khawatir apalagi bulan Ramadan ya. Kalau cewek di mana di rumah apa saja yang dilakukan banyak hal merenung ini supaya tidak bosan baca Quran ya. Tidak bosan salawat Pak boleh kalau sepertinya akan lurusnya boleh bolak-balik Ar-Rahmanur Rahim Malikul Qudus Salam Mu'minun Mu'minun Lagi Jabal Muntakabir Khalidul Barikul Musarrul Ghafarul
Al-Ghafur Razaqul Fatakul Alimul Qadir Wasitul lah gitu. Ada ya Rahman boleh gitu. Nah ulah ieu teh ulah ngeunang teh ketung sare gitu ya. Gitu. Dan selanjutnya kelimanya makan sahur keur mah makan diganyar deui. Coba. Rek temen kumaha atuh. Makan sahur itu juga berpahala. Gitu. Yang selanjutnya segera berbuka. Ya. Gak pernah. Ya tapi kada bakati goda ada hayang sunat-sunatnya, hayang pahala bukan geus kabeh saya. Ya. Dari mulai pembuka ya proses dan akhir. Ya, makan pembuka, makan inti dan makan penutup. Itu sudah ada di meja. Pas pembukaan nafsu semuanya yang pembuka itu di situ. Pas inti ya tidak bisa cuma bisa dilihat karena perutnya sudah tidak memungkinkan. Ini penuh apalagi penutup. Ya, akhirnya apa? Ya kalau kok naik karena mata molor. Ya, gitu. Pokoknya gitunya akhirnya sholat maghrib. Berbuka pun Allah orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang pertama ketika berbuka, yang kedua nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya ibadah umroh. Ibadah umroh ini orang yang sedang berhaji di sana itu nilainya sama dengan haji. Itu. Dan selanjutnya sedekah dan zakat fitrah. Ya. Dianjurkan untuk memberikan makan kepada orang yang sedang berbuka. Betul. Ulah minta buka. Wah, ada sedekah minta buka berang-berang kene. Ayo warung buka. Kenapa kamu buka? Kan sedekah. Sedekah bagi yang berpuasa. Maka menurut puasa teh ditakar ditutupan. Ini khusus yang berbuka puasa. Bisa terkuat puasa, mangga ka dieu ka warung. Nya pugu atuh. Ya selanjutnya ini 10 keutamaan bulan Ramadan. Silakan aku sekalian boleh dilihat dan dicatat. Nanti hasilnya Bapak akan lihat. Sebetulnya banyak ya. Ini hanya sebagian saja. Pengampunan dosa, berlipat ganda, penuh berkah, tadi diturunkan Al-Quran, Ramadan bagian rukun iman ini, terkabulnya doa, Lailatul Qadar, pahalanya 10 bulan, berpuasa 10 bulan, ya, dibukanya pintu surga dan pintu neraka, dibelenggunya setan-setan, gitu ya. Kalau setan-setan dibelenggu, tetap hawa nafsu terbuka, gitu. Nah, untuk itu, karena kalau terbiasa itu tidak terbelenggu dari awal, dari 11 bulan, ya disinilah, ya akhirnya ketika dilepas setannya, karena temennya masih ada, hawa nafsu tidak dibelenggu, dia tetap aja. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pas ya 10 menit lagi. Oke, teman sekalian, hadirin hadirat, teman-teman, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kebodohan itu saya sendiri, dan lebihnya itu semata Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, nanti mungkin di luar
jam. Kalau sekarang mungkin nggak 10 menit ada 1 orang 2 orang ya. Oke, terima kasih. Untuk sekarang mungkin kalau dipisahkan jangan dulu ditutup ya. Ya, sesi 2 katanya silakan untuk ada sesi tanya jawab hanya 1-2 orang saja. Terima kasih. Silakan pada moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyampaikan materinya yang Masya Allah ya sangat bermanfaat sekali. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh di-unmute atau ditulis, diketik, dipesan. Ada yang ingin bertanya tidak? Silakan. Tidak ada. Berarti sudah paham semua ya teman-teman? Insya Allah. Panitia ada yang bertanya? Tidak. Mungkin tidak ada Bapak, boleh ditutup langsung aja. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, mungkin belum siap untuk bertanya, atau saya yakin kalian belum puas dan mudah-mudahan tidak puas. Ya. Materi keagamaan ini harus benar-benar kalian gali, cari apa sih yang kita harus sebagai menjadi orang yang pintar bukan yang cerdas, terbalik. Harus jadi orang yang cerdas bukan pintar, ya. Pintar hanya bisa menggunakan diri sendiri, tapi cerdas bisa mengolah untuk bagi orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa berikan, cukup ya. Ada penerapan. Terima kasih kepada panitia, kepada pembina keagamaan, Bapak, Ibu, gitu, dan juga anak-anak sekalian. Terima kasih banyak atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pahala pada kita semua pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Yusuf yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Semoga materinya berkah, khususnya untuk Bapak sendiri dan umumnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan selanjutnya yaitu penampilan video dari Hadron. Tetapi lihatnya di YouTube ya. Silakan teman-teman untuk beralih ke streaming YouTube. Silakan ya teman-teman buat beralih ke streaming YouTube di channel Mansatu Cianjur. Hey guys, Ramadan stay halal. My name is Muhammad Rizky Maldani. Check this out. Assalamualaikum, calon penghuni surga insya Allah. Hey guys, Ramadan stay halal. Hey guys, Ramadan stay halal. My name is Muhammad Rizky Maldani. Check this out.
Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Pandemi tak halangi kita untuk beribadah, terutama di bulan suci ini yang penuh berkah. Semoga kita di Ramadan ini dapat hikmah untuk mempererat ukhuwah dan menggapai mardotilah. Mari nikmati Ramadan kali ini, jangan berkecil hati, ayo kita bawa happy. Siap hadapi godaan yang menghampiri, niat ikhlas nurani untuk gapai ridho ilahi. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Bulan Ramadan bulan mulia sangat istimewa, di dalamnya banyak pahala dan penghapus dosa. Jangan sia-siakan kesempatan emas kita, maksimalkan beribadah kepada Sang Pencipta. Mari nikmati Ramadan kali ini, jangan berkecil hati, ayo kita bawa happy. Siap hadapi godaan yang menghampiri, niat ikhlas nurani untuk gapai ridho ilahi. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Pandemi tak halangi kita untuk beribadah, terutama di bulan suci ini yang penuh berkah. Semoga kita di Ramadan ini dapat hikmah untuk mempererat ukhuwah dan menggapai mardotilah. Mari nikmati Ramadan kali ini, jangan berkecil hati, ayo kita bawa happy. Siap hadapi godaan yang menghampiri, niat ikhlas nurani untuk gapai ridho ilahi. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Tak hanya itu saja kelebihan di bulan ini, ada malam Lailatul Qadar sangat dinanti-nanti. Ayo kita persiapkan dari saat ini, raih semua kemuliaan di Ramadan ini. Mari nikmati Ramadan kali ini, jangan berkecil hati, ayo kita bawa happy. Siap hadapi godaan yang menghampiri, niat ikhlas nurani untuk gapai ridho ilahi. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Assalamualaikum, calon penghuni surga, insya Allah stay halal brother. Oh, Masya Allah ya, videonya sangat menghibur sekali, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Hore. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Kita lanjut ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Untuk menutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum kita tutup acara ini, kita ini dulu ya, jargon dulu. Tafakur 2021, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Alhamdulillah, jargon ini juga sudah dilaksanakan. Kita tutup saja acara ini. Kami selaku MC pamit ini, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman dan guru-guru semua yang telah berpartisipasi dalam acara sanlat kali ini.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.